Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas soal UM-UGM, ujian tulis dari UGM. Untuk tes kemampuan saintek mata pelajaran kimia, saya menggunakan soal asli UM-UGM tahun 2019, tapi untuk kode 924. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, ini nanti soalnya saya hanya menempel atau memotong dari soal yang asli. Kalau misal nanti dirasa kurang jelas, silahkan di-download soal aslinya yang berada di link deskripsi. Oke, langsung ke soal nomor 36. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing adalah 0,05 dan 1,86, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa? Oke, sebelumnya saya akan revisi dulu. Untuk soal nomor 36 ini ada revisi untuk nilai Kb. Kb adalah tetapan titik didih. Kb ini nilainya adalah 0,5 yang benar, bukan 0,05. Jadi saya coret saja 0 yang ini. Oke, nah tadi yang diketahui adalah nilai titik didih sebesar 100,25. Nah, untuk mengerjakan soal titik didih, titik beku, dan sebagainya, itu kita harus cek apakah senyawa tersebut elektrolit atau non-elektrolit. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia adalah suatu senyawa organik. Suatu senyawa organik itu pasti non-elektrolit. Nah, langsung tadi diketahui titik didih atau Tb sebesar 100,25. Kita harus mencari nilai delta Tb terlebih dahulu, bahwa jika dia pelarutnya adalah air, untuk mencari delta Tb, maka Tb ini tinggal langsung dikurangkan dengan 100, karena air mendidih pada suhu 100 derajat. Berarti hasil delta Tb-nya adalah 0,25. Nah, apa kegunaan delta Tb di sini? Delta Tb ini nanti kita masukkan ke dalam rumus aslinya, bahwa delta Tb itu rumusnya adalah Kb kali M. Delta Tb-nya ada, Kb-nya tadi juga ada, kita akan mencari nilai molalitasnya. Tinggal dimasukkan delta Tb 0,25, Kb 0,5 dikali M, sehingga M sama dengan 0,25 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Nah, jangan bingung, di sini kan ada nilai gram dari senyawa organik dan gram dari air. Dia tidak usah kita gunakan sebagai perhitungan, dia hanya sebagai data saja. Kita cukup menggunakan data M yang sudah kita cari. Oke, apa fungsi nilai M di sini? M di sini bisa kita gunakan untuk mencari perubahan titik bekunya sebelum kita mencari titik beku akhir. Nah, berarti kita akan mencari delta TF terlebih dahulu yang rumusnya adalah Kf kali M. Kf-nya sudah ada 1,86, M-nya tadi kita menggunakan 0,5 ini, berarti 1,86 kali 0,5 hasilnya adalah 0,93. Untuk cepatnya diketahui delta TF mencari titik beku atau TF, kita tinggal menambahkan tanda negatif. Sehingga nomor 36 hasilnya adalah negatif 0,93 derajat Celcius. 36 pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 37. Seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha dengan konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH 2. Pertanyaannya, Ka dari asam lemah tersebut adalah berapa? Oke, berarti di sini sudah ada nilai pH. pH-nya adalah 2. Dan dia sudah diketahui bahwa dia adalah suatu asam. Berarti kalau asam diketahui pH, kita harus mencari H+. H+-nya adalah 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk asam lemah, H+ sendiri itu rumusnya adalah akar Ka dikali dengan M. H+-nya sudah ada 10 pangkat min 2, Ka-nya dicari, nilai molaritasnya tadi sudah ada 1 molar.
Oke, kita tinggal masukkan, berarti 10 pangkat negatif 2 sama dengan akar Ka dikali 1. Untuk menghilangkan akar, kita bisa kuadratkan di sini. Oke, jadi sisi kiri dan sisi kanan masing-masing harus kita kuadratkan. 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Kalau akar dikuadratkan berarti nilai itu sendiri. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan Ka dikali 1. Sehingga Ka adalah 10 pangkat negatif 4. 37 jawabannya adalah D. 1 kali 10 pangkat negatif 4. Lanjut ke soal nomor 38. Dalam reaksi inti, ada nitrogen ditambah X menjadi O plus H. Simbol X melambangkan apa? Nah, akan saya tulis terlebih dahulu. Ini adalah partikel-partikel yang harus kalian ketahui. Silahkan dihafalkan. Ini adalah partikel dengan nomor massa dan masing-masing nomor atomnya. Nah, ini harus tahu. Nah, ini aslinya untuk mata pelajaran itu malah dipelajari di fisika ya, untuk kelas 12. Di kimia malah tidak dipelajari. Mungkin dia dipelajari hanya sebagai pengayaan saja. Oke, nah untuk mengerjakan soal seperti ini, saya salin dulu. Nanti jumlah sebelah kiri itu totalnya harus sama dengan jumlah sebelah kanan. Jadi masing-masing sisi atas kiri, nanti di sini kan ada 14 dengan suatu angka yang harus kita cari, itu totalnya harus sama dengan jumlah yang kanan. Jadi 16 dan 2, ini kan kalau saya totalkan adalah 18. Artinya nanti di sebelah kiri juga harus 18. Di sini sudah ada 14, agar menjadi 18 berarti harus saya tambahkan 4. Kemudian sisi yang bawah, di sini sudah ada angka 7, nanti harus ditambahkan dengan suatu angka. Nah, dia harus sama dengan total dari sebelah kanan ini, 8 ditambah dengan 1. 8 tambah 1 itu adalah 9. Berarti sisi kiri sudah ada 7, agar menjadi 9 harus saya tambahkan 2. Nah, kita tinggal cari dari data yang ada di sini, yang nilainya 4 dan 2, itu adalah apa? Oke, 4 dan 2 di sini ada, dia bisa sebagai helium atau sebagai alfa. Berarti yang ada di pilihan adalah alfa. Untuk nomor 38 jawabannya adalah A, alfa. Kita lanjut ke soal nomor 39. Oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa? Oke, ini ada ol, berarti dia adalah gugus alkohol. Untuk oksidasi suatu alkohol, kita harus bisa membedakan apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier. Nah, 2 propanol. Ol tadi adalah alkohol. Di sini olnya dia berada di nomor kedua. Jadi gugus OH atau gugus alkohol ada di nomor 2. Jadi, untuk mengidentifikasi apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier, jika gugusnya itu terletak selain di nomor 1 dan tidak ada cabang alkil, berarti jelas itu adalah suatu alkohol sekunder. Di mana alkohol sekunder itu kalau dioksidasi akan menjadi suatu alkanon atau keton. Jadi kalau misal saya tulis alkohol sekunder, di sini misal ada CH. Oke, di sini OH. Nah, dia dioksidasi akan menjadi keton. Kita harus ingat keton itu gugusnya apa. Ini adalah materi kelas 12, harusnya masih ingat. Jadi gampang saja. Nanti ini tinggal diganti dengan keton, bahwa keton itu gugusnya adalah CO. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau mudahnya, jadi kan di sini jelas 2 propanol itu adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder kalau dioksidasi menjadi alkanon atau keton, berarti kita tinggal cari pilihan yang on. Pilihan A propanol, berarti jelas bukan. Pilihan B
Aseton, oke, on. Bisa jadi, pegang dulu pilihan C propanal, al, berarti salah. Pilihan D asam propanoat, di sini asam, jelas salah. Pilihan E adalah butanon, on juga. Nah, berarti antara pilihan B atau pilihan E. Nah, dalam suatu reaksi itu jumlah C akan selalu sama. Di sini kan ada propa. Propa itu artinya jumlah C-nya adalah 3. Berarti nanti dari alkanon itu jumlah C yang dikandung juga 3. Nah, aseton, katakanlah kalian tidak tahu aseton itu jumlah C-nya berapa, nggak masalah. Tapi di sini ada buta. Buta itu jelas jumlah C-nya adalah 4. Nah, berarti jawabannya jelas bukan butanon, karena butanon C-nya 4. Kita harus mencari yang jumlah C-nya 3. Jawabannya jelas B, aseton. Atau kalau misal mau saya tulis reaksinya, ini ada CH3, ini CH, OH-nya harus berada di nomor 2. Kemudian CH3 lagi. Kita oksidasi, hasilnya kita tinggal merubah ini menjadi CO seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti CH3 C O CH3. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa jumlah C-nya adalah 3. Oke. Nah, 3 itu adalah propa. Aslinya kalau nama IUPAC dia adalah propanon. Tapi karena tidak ada propanon berarti dia menggunakan nama lazim. Propanon itu nama lainnya adalah aseton. Oke, jelas ya? Langsung saja kita ke soal nomor 40. Jika larutan CuNO3 2 kali dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah berapa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah berat gas, di mana kita belum tahu gas yang dihasilkan adalah apa. Berarti kita harus reaksi elektrolisis dulu dari senyawa CuNO3 2 kali. Kita ionkan terlebih dahulu bahwa CuNO3 2 kali kalau diionkan menjadi Cu2 plus 2NO3 min. Nanti ion Cu2 plus ini akan bereaksi di katoda, sedangkan ion NO3 min nanti akan bereaksi di anoda. Nah, kita akan reaksikan masing-masing dari katoda terlebih dahulu. Aslinya di sini ada ion Cu2+. Karena Cu2+ ini bukan dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang bereaksi adalah ion itu sendiri. Berarti menjadi Cu2+, ini plusnya di tengah ya, plus 2 elektron menjadi Cu. Oke, belum kelihatan gasnya, ini Cu adalah logam. Berarti kita cek reaksi di anodanya. Aslinya di anodanya ada NO3-. Ingat, dalam suatu elektrolisis, jika di sini ada elektroda platina ya, atau PT. PT itu adalah suatu elektroda inet. Jika elektroda inet, kemudian ionnya ini mengandung O atau sisa asam oksi, berarti dia jelas tidak akan bereaksi. Kalau dia tidak bereaksi, yang bereaksi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+, plus 4 elektron plus O2. Di sini ada O2. O2 di sini merupakan gas yang nantinya akan kita cari beratnya sebesar berapa. Oke. Nah, karena di soal nomor 40 ini hanya ada satu senyawa, yaitu CuNO3 2 kali, kita menggunakan hukum Faraday 1. Rumusnya adalah I kali T per 96500 kali AR per N. I adalah kuat arus dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam detik, AR di sini adalah AR dari zat yang akan kita cari, N di sini adalah muatannya. Oke, I-nya tadi kuat arusnya sudah ada 0,1, T-nya ada 193.000,
AR yang kita gunakan adalah AR oksigen, karena yang ditanyakan adalah oksigen. Oksigen O2, 1O adalah 16, berarti harus kita kali 2, nanti 32. Nah, kenapa N-nya di sini bisa 4? Karena di sini elektron yang terlibat adalah 4 elektron. Atau silahkan diingat-ingat saja, khusus untuk gas O2 pasti AR per N-nya adalah 32 per 4. Oke, tinggal kita hitung saja. 32 bisa kita bagi 4, hasilnya adalah 8 ya. Kemudian ini nanti bisa kita coret. Kalau 0,1 dengan 1 ini, oke. Nah, berarti tinggal 193 kali 8 dibagi 965. 193 dibagi 95 adalah 0,2 kali 8, hasilnya adalah 1,6, sehingga nomor 40 pilihan yang benar adalah pilihan yang B, 1,6 gram. Lanjut ke soal nomor 41. Logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan pH sebesar 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut pada keadaan STP adalah berapa? Oke, kita tentukan reaksinya dulu, persamaan reaksinya. Ada Na ditambah dengan air, berarti dia ditambah dengan H2O. Hasilnya adalah NaOH plus H2. Ingat, suatu reaksi itu harus setara, berarti kita setarakan terlebih dahulu. Oke, di sini Na-nya 1, di sini sudah 1. H-nya di sini 2, di sini ada 3. Oke, berarti belum sama. O-nya 1, O-nya 1. Oke, yang beda adalah jumlah H-nya. Misal di sini akan saya kalikan 2. Berarti Na-nya kan berubah menjadi 2. Sekarang 2. Oke, kita cek lagi. Na di sebelah kiri 2, di sebelah kanan adalah 2 juga. H di sebelah kiri ini 2, di sini 2 sama 2, berarti 4. Agar jadi 4, berarti di sini saya kali 2. O-nya di sini 2, di sini 2. Oke, berarti sudah setara. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan mencari mol terlebih dahulu. Tapi sebelumnya di sini kan diketahui pH. pH sebesar 13 plus log 2. Kita tahu pH 13 itu di atas 7. Karena di atas 7 dia jelas suatu basa. Berarti kita akan balik. Kita harus mencari pOH terlebih dahulu. pOH rumusnya adalah 14 min pH, berarti 14 dikurangi 13 plus log 2. 14 dikurangi 13 adalah 1, min ketemu plus adalah min log 2. Berarti 1 min log 2, sehingga OH min adalah 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, OH min di sini itu sama saja miliknya NaOH, karena NaOH di sini sama-sama memiliki OH. Dan perlu kita ingat, kalau ada suatu senyawa dia diberi tanda kurung siku, artinya dia sama dengan nilai molaritas. Dengan kata lain, 2 kali 10 pangkat min 1 itu sama saja nilai molaritas dari NaOH. Nah, untuk mencari volume gas H2, kita akan memerlukan nilai molnya. Berarti yang bisa kita cari molnya terlebih dahulu adalah mol dari NaOH. Mencari mol jika diketahui molaritas berarti mol adalah M dikali dengan volume dalam satuan liter. M-nya tadi sudah ada, 2 kali 10 pangkat min 1. Volumenya adalah 500 mili. Kita rubah ke liter berarti 0,5. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 kali 10 pangkat min 2, atau hasilnya adalah 0,1 mol. Ini nilai mol dari NaOH. Padahal yang kita perlukan adalah mol dari H2. Oke, bagaimana caranya? Saya salin dulu persamaan reaksinya. Ini kurang angka 2 ya. Oke. Tadi yang sudah diketahui adalah mol NaOH sebesar 0,1 mol. Kita harus mencari mol dari H2 menggunakan perbandingan koefisien saja.
Jadi kalau koefisien 2 nilai molnya 0,1. Kalau koefisiennya di sini 1, kan tidak ada angka, artinya 1 berarti dia adalah setengahnya. Atau kalau mau menggunakan cara, berarti mol H2 itu sama dengan koefisien H2 per koefisien NaOH dikali mol NaOH. Berarti 1/2 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,05. Nah, baru kalau kita sudah mengetahui mol dari H2, baru kita bisa mencari volume STP. Di mana volume STP itu rumusnya adalah mol dikali 22,4. Molnya adalah 0,05 dikali 22,4. Hasilnya adalah 1,12 liter. Sehingga nomor 41 jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari tes kemampuan Saintek UM/UGM untuk mata pelajaran kimia. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk kemarin ada beberapa yang komen katanya mau mengirimkan soal, baik itu soal UM/UGM kode yang lain maupun soal SIMAK UI, silahkan segera dikirimkan agar bisa saya bahas. Baru beberapa yang mengirimkan soalnya. Oke, cukup sekian. See you.